ke variabel. Nah, jadi eh di sini kita masih nyimpen nilai pin itu di sini ya 13, 13, 13 gitu ya. Ini kan kayak kalau kita mau ganti misalkan contoh ya, misalkan saya pengen ganti ke pin di rangkaian ya, saya pengen ganti ke pin 89 ya. Nah, berarti kan sekarang sebetulnya kita tinggal 13 misalkan jadi 8, 12 menjadi 9. Oke. Untuk sementara ini aman ya, tapi kalau misalkan nanti kita udah banyak codingnya, hal tersebut tuh akan membingungkan gitu ya, akan tidak efisien. Nah, makanya kita membutuhkan variabel di sini. Jadi kita harus implementasikan variabel. Fungsinya untuk apa? Untuk nyimpen nilai gitu ya. Jadi kita bisa tulis int misalkan untuk yang warna merah itu pin 8 ya. Berarti kita bisa tulis LED merah pin 8. Kemudian kita bisa bikin int LED biru itu untuk pin 9. Nah, sekarang teman-teman tinggal copy aja ini ganti ya. Jadi ini jadi LED merah. Nah, ini jadi LED biru. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman mengubah eh, karena pasti sering terjadi ya kalau di pemrograman microcontroller misalkan contoh oh pin ini PWM nih kebetulan PWM-nya lagi dibutuhkan buat coding ini. Sementara yang ini nggak perlu PWM. Ya udah kita harus ganti nih pinnya. Nah, bayangkan ya kalau misalkan nggak pakai variabel itu berapa banyak coding yang harus kita ganti gitu ya. Harus satu persatu kan. Nah, kalau sekarang kalau udah disimpan di variabel, ya udah kita ganti aja. Misalkan nih kita mau pindah lagi ke pin 12 ya tinggal ganti 12, 13. Karena otomatis si variabel yang ini itu ngikutin dari variabel yang kita deklarasikan di atas. Ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu fungsi dari variabel gitu ya. Seperti itu. Ini secara coding sama kok. Kalau kita upload secara coding sama. Ini saya balikin dulu ya ke 89 tadi mau. Gitu. Kemudian kalau dari segi tipe data sebetulnya buat pemrograman ini belum belum butuh tipe data yang lain ya. Untuk saat ini gitu ya, belum butuh sebetulnya dengan tipe data INT aja teman-teman sudah bisa membuat coding apa aja gitu ya secara digital input dan output gitu ya. Untuk untuk tipe yang ini. Tuh sama, tetap berjalan. Tapi ini tadi masih pin 12 yang harus kita pindahkan dulu. Tuh, sama ya. Tetap jalan gitu. Nah, secara tipe data gitu ya. Kalau kita lihat dari Kalau kita lihat dari apa tipe yang ada di variabel yang ada di C++, itu ada tipe data yang umum ya, tipe data yang umum atau tipe data yang dasar nyebutnya, tipe dasar. Jadi tipe dasar ini ada INT ya. INT INT itu dari range-nya ya, range INT itu dari minus kalau di Arduino sekitar minus 32 gitu ya, minus 32 sekian lah pokoknya 32.000 sampai plus 32.000 juga range-nya. Ya, tipe data. Jadi teman-teman bisa nulis angka minus 32.000 sampai plus 32.000 gitu ya kalau menggunakan tipe data INT. Kemudian ada tipe namanya long. Nah, long ini kalau butuh INT tapi yang lebih gede gitu ya. Ini dari minus 2 miliar ya, apa 2 juta? 2 miliar. 2 miliar. Sebetulnya ada angkanya lagi ya, 2 miliar berapa gitu ya. Dari minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Jadi kalau butuh angka yang lebih gede buat nyimpennya, silakan gunakan INT gitu ya. Gunakan long. Ini ibaratnya kayak misalkan kita kalau menyimpan air buat minum, kita pakai gelas aja kan. Tapi kalau kita mau nyimpen air yang gede lagi, misalkan butuh untuk kebutuhan serumah, berarti kan kita harus nyimpen di toren kan. Nyimpen airnya harus di toren gitu ya. Jadi ini sama-sama untuk tipe data integer,
tapi dengan kapasitas yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau nyimpen bilangan yang 0, berarti ya teman-teman bisa gunakan plot. Ya plot itu yang ada 0,1, misalkan 0,2, 3, sekian itu menggunakan plot. Kemudian kalau mau nyimpen teks bisa gunakan karakter. Karakter tuh teks ya kayak gini nih. I ini karakter kan. B ini karakter. Itu karakter ya. Kemudian kalau mau nyimpen tipe data yang nilainya cuma true dan false bisa menggunakan boolean. Ya ini cuma menyimpan true dan false. Atau hanya high dan low atau hanya satu dan nol. Boolean ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang cuma nyimpan itu berarti bisa pakai itu. Kemudian ada tipe yang namanya byte. Ini di Arduino ya. Tipe namanya byte itu untuk angka yang 0 sampai 255. Nah, ini. Kemudian ada tipe data khusus. Tipe data khusus. Yang pertama di Arduino tuh dia punya yang namanya string ya. Ini untuk pengolahan teks atau untuk manipulasi teks. Contoh misalkan nih, ini misalkan nama saya ya, Ajang Rahmat. Nah, itu bisa disimpan di tipe data string di Arduino. Terus ada tipe yang namanya unsigned. Unsigned, contoh unsigned int. Nah, apa yang membedakan unsigned int dengan int ya? Jadi bedanya itu kalau int itu ada minusnya, ya ada minusnya. Kita bisa nyimpen nilai minus. Kalau unsigned itu kita nggak pakai minus, jadi dimulai dari nol. Jadi nilainya cuma positif gitu ya. Kalau kita pakai unsigned, unsigned long juga sama. Jadi nilai longnya nanti nggak ada minusnya, hanya plusnya aja gitu ya. Seperti itu. Ini tipe dasar, tipe data dasar ya, C++ ya, dan yang ada di Arduino. Nah, sebetulnya teman-teman harusnya sudah bisa menyimpulkan ya, harusnya sudah bisa menyimpulkan kalau misalkan untuk nyimpen pin tidak perlu menggunakan INT. Kenapa? Karena INT itu terlalu gede tuh penampungannya. Sedangkan pin-pin berapa sih? Pin paling berapa? Kalau kita lihat di Arduino, Arduino kan paling gede pin 16, 18 berapa? 14, 15, 16, 17, 18, 20, paling pin 20 gitu. Jadi sayang banget ya kalau kita cuma nyimpen pin, kemudian kita simpen di sini gitu ya. Kita simpen di nilai yang segede ini gitu ya. Ibaratnya kita nyimpen air buat minum, tapi nyimpennya nggak di gelas gitu, tapi nyimpennya di ember misalkan. Jadi kita nyimpen air segelas tapi di ember. Sayang banget kan? Gitu. Kalau mau nyimpen air buat gelas buat minum ya di gelas aja gitu ya buat minum. Nah, makanya yang paling cocok dari sini sebetulnya tipe byte. Untuk nyimpen pin, tipe yang cocok itu adalah tipe byte. Untuk nyimpen pin ya, tipe yang paling cocok tipe byte. Nah, kenapa kenapa perlu seperti itu ya di Arduino? Kalau di pemrograman lain mungkin ya gas-gas aja, tapi kalau di microcontroller implementasi itu kan microcontroller itu kecil ya memorinya, RAM-nya tuh kecil. Kayak Arduino Uno nih yang saya pakai ya. Ini RAM-nya paling cuman 2 kilobyte. Cuman 2 kilobyte ini serius, kecil banget. Artinya kita kan harus menghemat memori kan. Dan si variabel kan ini disimpannya di RAM ya. Si variabel tuh disimpannya di RAM. Jadi kita harus menghemat memori gitu. Nah, dengan cara gunakan tipe data yang sesuai gitu ya. Dengan sesuai kapasitasnya gitu ya, seperti itu. Plus lagi kita bisa nambahin cons di sini. Kenapa kita perlu nambahin cons? Cons ini artinya konstanta ya. Jadi kalau nilai nilai variabel tidak akan berubah gitu ya atau konstan gitu ya. Sebaiknya kita nambahin cons. Jadi cons ini supaya si nilai ini tuh nggak akan berubah. Jadi LED merah ini tidak akan berubah nilainya. Kalau diubah nanti error gitu ya. Jadi untuk jenis-jenis data yang tidak akan berubah-ubah sebaiknya menggunakan cons ya. Atau menggunakan konstanta gitu ya seperti itu. Apalagi nih yang akan dirubah banyak ya kayak contoh nanti kalau teman-teman udah belajar IoT misalkan nyimpan nilai WiFi, username WiFi atau password WiFi. Nah itu sebaiknya menggunakan cons gitu ya karena nilainya nggak akan berubah gitu ya. Seperti itu ya. Standarnya kira-kira seperti itu. Oke, ini udah kelewat nih, udah lebih dari 33 menit.
Mungkin sampai sini dulu materinya. Nanti sebetulnya dari sini ada tambahan materi lagi, nanti digital input, dan analog output ya atau PM. Nanti karena waktunya sekarang udah habis gitu ya. Nanti saya akan share materinya di classroom ya. Nanti akan di-share ke classroom termasuk nanti ada latihan plus ada tugas juga buat teman-teman kerjakan seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tutup dulu ya.